Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karendeng melempang. Adil Katalino, Kacuramin Kasaruga, Basengat Kajibata. Arus. Halo Sobat Literasi. Perkenalkan, nama saya Gemma Kania Putri. Saya menempuh pendidikan di SMP Negeri 2, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada video kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Pendidikan Karakter, Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah. Buku ini ditulis oleh Abdullah Munir dan diterbitkan oleh Pedagogia pada tahun 2010 dengan jumlah halaman sebanyak 147 halaman dengan genre non-fiksi, buku pendidikan, dan buku pengasuhan anak. Ada pendahuluan, buku ini mengulas tentang pernahkah orang tua merasa khawatir dengan sikap anak zaman sekarang yang sulit diatur, kurang sopan, bahkan terlalu bergantung pada gadget. Nah, buku ini menjadi panduan praktis bagi orang tua yang ingin membentuk pribadi anak menjadi lebih baik, bertanggung jawab, jujur, dan penuh empati. Pada bagian ringkasan, buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun dimulai dari rumah, bukan hanya di sekolah. Beberapa poin yang ingin saya bahas adalah: yang pertama, orang tua harus bisa menjadi teladan, bukan hanya memberikan perintah. Misal, orang tua menginginkan anak untuk jujur, maka orang tua terlebih dahulu harus menghindari kebohongan di depan mereka. Yang kedua, membiasakan anak dengan hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, meminta tolong dengan benar, dan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Pada bagian analisis, kelebihan dan kekurangan buku. Menurut saya, kelebihan buku ini sendiri adalah: 1. Bahasa yang digunakan santai dan mudah dipahami, sehingga cocok bagi orang tua tanpa latar belakang pendidikan khusus. Yang kedua, banyak contoh kasus sehari-hari seperti menghadapi anak yang susah diatur, kurang sopan, bahkan malas belajar. Yang ketiga, tidak hanya berisi teori, tetapi juga langkah praktis seperti membuat sistem penghargaan sederhana. Dan kekurangan buku ini sendiri menurut saya adalah: 1. Kurangnya membahas tantangan modern seperti media sosial dan game online. Namun hal ini dapat dimaklumi karena buku ini ditulis pada tahun 2010. Yang kedua, kurangnya pembahasan mendalam tentang pembagian peran ayah dan peran ibu dalam pendidikan karakter. Dan yang ketiga, beberapa pembahasan terkesan terbatas pada perspektif tertentu, sehingga menurut saya ini kurang universal. Evaluasi, buku ini sebenarnya cocok untuk siapa sih? Nah, buku ini sangat direkomendasikan yang pertama bagi orang tua baru yang masih bingung dalam mengajarkan sopan santun dan tanggung jawab kepada anak. Yang kedua, bagi kakek dan nenek yang ikut mengasuh cucu dan ingin menanamkan nilai-nilai baik pada anak. Dan yang ketiga, guru atau tenaga pendidik yang ingin berkolaborasi dengan orang tua untuk membentuk karakter anak. Pada bagian kesimpulan, menurut saya buku ini akan saya rating 4/5 karena kurangnya membahas tantangan modern seperti media sosial dan game online. Saran dari saya, bacalah buku ini secara perlahan dan cobalah 1 tips terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk merubah semua perilaku anak. Santai dan nikmati prosesnya. Saya Gemma Kania Putri, terima kasih.